Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 42. Menyiksa diri sendiri. Berkali-kali Dika mencoba mendekati Senja, namun wanita itu sama sekali tak membuka hatinya untuknya. Om, Tante, sapa Senja sambil menyalami kedua orang tua Nina. Wah, semakin cantik saja kamu nak. Sudah berapa bulan ini? Tanya Bu Ninik sambil menyentuh perut Senja. 3 bulan Tante, sebentar lagi menginjak 4 bulan, jawab Senja sambil tersenyum. Semoga sehat sampai lahiran. Amin, terima kasih ya Tante, jawab Senja. Dan Bu Ninik menjawabnya dengan senyuman. Nina, cantik sekali kamu hari ini, ucap Senja sambil memeluk Nina dengan erat. Sahabat dekatnya sebentar lagi akan menjadi kakak iparnya. Kamu jauh lebih cantik daripada aku, Njah, jawab Nina sambil tertawa. Aku tahu ucapanmu hanya untuk menghiburku, cibir Senja. Aku serius, ucap Nina masih dengan tawanya. Oh ya, apa sekarang aku harus memanggil kakak? Tanya Senja sambil tersenyum miring. Jangan gila, aku ini tetap sahabatmu, jawab Nina sambil meratap Senja. Begitukah? Tentu saja, memangnya kau menganggap aku apa? Tanya Nina. Entahlah apa namanya, yang jelas kau sangat berarti dalam hidupku, jawab Senja dengan asal. Otakmu mulai geser, cibir Nina sambil tertawa. Dan Senja juga ikut tertawa bersamanya. Ada saja aku bisa membuatmu tertawa seperti itu, Njah. Pasti aku sangat bahagia. Jangankan membuatmu tertawa. Sekedar membuatmu mau berbincang denganku saja, itu butuh perjuangan yang keras. Batin Dika sambil menghembuskan nafasnya dengan kasar. Beberapa menit kemudian, Papa Hulu sudah datang. Beliau langsung dipersilakan masuk dan duduk di dekat meja yang sudah dipersiapkan. Jantung Alvin mulai berdetak cepat saat menatap penghulu yang sudah siap di hadapannya. Apakah kita mulai sekarang? Tanya Pak Penghulu. Boleh, jawab Alvin sambil mengusap keringnya yang mulai berkeringat. Sudah bisa ijab kabulnya? Insya Allah, jawab Alvin. Bagus, kalau begitu kita mulai ya. Tapi sebelum itu, mari kita ucapkan basmalah dulu bersama-sama, kata Pak Penghulu. Lalu mereka mengucapkan basmalah bersama-sama, setelah itu Pak Penghulu mengucapkan doa-doa, dan kemudian mulai menjabat tangan Alvin. Saya nikahkan engkau Alvin Aldiansyah bin almarhum Pramono dengan Nina Anindita binti Sardi dengan mas kawin 5 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nina Anindita binti Sardi dengan mas kawin 5 gram emas dibayar tunai, kata Alvin dengan suara yang lantang. Bagaimana saksi? Sah? Sah, jawab mereka dengan serempak. Alhamdulillah, mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah menyatukan dua insan dalam sebuah ikatan yang halal. Ucap Pak Penghulu sambil tersenyum. Lalu beliau memimpin doa dan solawat. Setelah selesai membaca doa dan solawat, Nina menyalami tangan Alvin dan menciumnya. Alvin tersenyum, kemudian mencium kening istrinya cukup lama. Untuk pertama kalinya ia mencium seorang wanita. Kemudian Alvin dan Nina memeluk kedua orang tuanya, sekaligus meminta doa restu atas pernikahan yang baru saja mereka laksanakan. Alvin, terima kasih sudah memilih Nina sebagai pasangan hidupmu. Tolong sayangi dia sebagaimana kami menyayanginya. Nina, berbaktilah kepada suamimu, ridhonyalah yang bisa membuka pintu surga bagimu. Doa ibu akan selalu menyertai kalian. Semoga kalian dilancarkan rezekinya, dan secepatnya diberi momongan. Semoga kalian bisa bersama sampai tua,
ucap Bu Ninik sambil memeluk Alvin dan Nina secara bergantian. Terima kasih Bu, sudah merestui kami, dan sudah memberikan doa yang terbaik untuk kami. Saya pasti akan menyayangi Nina, saya akan berusaha keras untuk membahagiakan dia. Jawab Alvin sambil tersenyum. Terima kasih Ibu, ucap Nina sambil memeluk ibunya dengan lebih erat. Ayah sudah mempercayakan hidup Nina kepadamu. Tolong jangan kecewakan ayah ya nak, kata Pak Sardi sambil memeluk Alvin. Tidak akan pernah ya, jawab Alvin dengan tegas. Jangan manja lagi ya, kau sekarang sudah dewasa. Kau sudah menyandang status sebagai seorang istri. Dan mungkin sebentar lagi kau akan menjadi seorang ibu. Jangan terlalu merepotkan suamimu, kata Pak Sardi sambil memeluk anak gadisnya. Iya ya, jawab Nina dalam pelukan ayahnya. Selamat ya kak, aku sangat senang akhirnya kakak menikah. Sekarang kakak tidak sendiri lagi, kakak sudah memiliki pendamping hidup. Aku sangat bahagia kak, ucap Senja sambil memeluk Alvin. Terima kasih Senja, jawab Alvin dengan singkat. Ia tak tahu harus mengatakan apa, karena ia tahu jauh di dasar hatinya, Senja pasti sangat terluka. Ia pasti mengingat pernikahannya bersama Fajar. Nina selamat ya, sekarang kau sudah menjadi bagian dari keluargaku. Aku titip kakak ya, ucap Senja sambil memeluk Nina. Terima kasih Ja, sekarang aku ada di dekat kamu, jangan sungkan untuk berbagi beban denganku. Aku akan berusaha untuk selalu ada buat kamu Ja, jawab Nina dengan pelan. Kau memang sahabat terbaikku Nin, ucap Senja. Satu persatu dari mereka bergantian memberikan ucapan selamat kepada Alvin dan Nina. Setelah selesai, mereka mengisi acara dengan makan bersama. Gelak tawa dan canda terdengar memenuhi ruangan itu. Raut kebahagiaan tampak mewarnai wajah mereka. Senja melangkah perlahan menuju halaman belakang rumahnya. Ia tidak ingin satu orang pun tahu tentang kesedihannya. Hari ini mengingatkannya pada hari di mana ia dan Fajar saling melepaskan masa lajang dan memutuskan untuk hidup bersama dalam ikatan yang halal. Senja duduk di atas bangku sambil menatap pohon mangga yang mulai berbunga. Dahannya bergerak pelan tertiup angin yang berhembus sepoi-sepoi. Boleh aku duduk? Tanya seorang lelaki yang tiba-tiba berdiri di sampingnya. Duduk saja, jawab Senja tanpa menoleh. Mendengar suaranya saja ia sudah tahu bahwa yang datang itu adalah Dika.
Kau sedang apa di sini? Tanya Dika sambil menatap Senja. Tidak ada, aku hanya ingin duduk, jawab Senja. Aku mengerti bagaimana perasaanmu, sabar ya, ucap Dika sambil tersenyum. Meskipun sebenarnya Senja tak melihat ia tersenyum, atau tidak. Aku tidak apa-apa, jawab Senja sambil menggigit bibirnya. Senja, panggil Dika. Gumam Senja. Kali ini ia menatap Dika sekilas. Bolehkah aku mengobati luka hatimu? Aku tidak terluka, jawab Senja dengan cepat. Senja maksudku, bolehkah aku mengisi hati kamu? Aku tidak buru untuk meminta balasan, tapi bisakah kamu memberikan aku kesempatan? Aku berjanji akan selalu mencintai kamu, dan mencintai anak kamu, ucap Dika dengan serius. Aku tidak bisa, Kak Fajar baru 2 bulan pergi, dan kamu sudah mengatakan hal ini, Kak. Inikah cara kamu menghargai dia? Inikah yang disebut sahabat, kata Senja sambil beranjak dari duduknya. Senja maksudku bukan begitu, aku tidak bisa, aku tidak ingin menduakan Kak Fajar. Aku akan selalu mencintai dia, aku tidak peduli meskipun dia telah tiada. Hanya namanya yang selalu ada di dalam hatiku, Kak, sahut Senja. Senja, kau masih muda, masa depanmu masih panjang. Kau tidak boleh menutup hatimu seperti ini. Itu akan menyiksa dirimu sendiri, ucap Dika sambil ikut beranjak. Kak, bisakah kamu menghargai aku? Kuburan Kak Fajar itu masih basah, dan kamu sudah mengatakan hal itu padaku. Aku tidak mengerti dengan jalan pikiran kamu, Kak, bentak Senja sambil melangkah pergi, meninggalkan Dika sendirian. Senja, tunggu. Maaf, maksudku, Dika tidak melanjutkan ucapannya, karena Senja sama sekali tidak menghiraukannya. Dika mengacak rambutnya dengan kasar, maksud hati ingin mendekatinya, tapi justru malah menyinggung perasaannya. Kau sekarang sangat sensitif, Senja, ucap Dika seorang diri. Seorang wanita cantik sedang berjalan sambil menyeret kopernya. Rambut panjangnya yang dicat kemerahan meriap di kedua bahunya. Tubuhnya yang sintal dibalut dress merah yang dipadukan dengan blazer warna hitam. Penampilannya terlihat lebih sempurna dengan high heels yang membungkus kaki jenjangnya. Dia adalah Sela, dia baru saja turun dari pesawat yang membawanya pulang ke kampung halamannya. Bibirnya yang sensual mengulas senyuman lebar, kala ia menginjakkan kakinya di Bandara Juanda. Pekerjaannya di Jakarta sudah selesai, dan kini ia kembali ke kota Surabaya untuk mengejar masa depannya. Aku kembali, Ken. Aku harap perasaan kamu sudah berubah, batin Sela sambil melangkahkan kakinya.
Sela terus berjalan menuju mobil yang menjemputnya. Ia sudah tidak sabar untuk kembali ke rumahnya dan kembali mengejar cintanya. Tak lama kemudian Sela mempercepat langkahnya, kala pandangan matanya menangkap sosok ibunya. "Mama," teriak Sela sambil menghambur ke dalam pelukan ibunya. "Anak mama sudah kembali, semakin cantik saja kamu Sel," ucap Bu Dina sambil usap punggung anaknya. "Bagaimana kabar mama, sehat kan?" tanya Sela sambil melepaskan pelukannya. "Yah, seperti yang kamu lihat, mama sangat sehat," jawab Bu Dina sambil tersenyum. "Syukurlah, mama sendirian?" tanya Sela. "Iya, Pak supir hari ini sedang cuti, istrinya sakit. Dan papamu juga masih sibuk di kantor. Ya sudah, ayo pulang. Kita berbincang di rumah," ajak Bu Dina sambil menggandeng tangan Sela. "Iya Ma," jawab Sela sambil mengikuti langkah ibunya. Tak lama kemudian, mereka masuk ke dalam mobil. Bu Dina menghidupkan mesin mobilnya dan melajukannya dengan kecepatan sedang. Mereka mulai meninggalkan bandara dan meluncur menyusuri jalan raya yang cukup padat. "Kamu ingat Senja, teman kamu yang dulu itu?" tanya Bu Dina sambil menatap anaknya sekilas. "Ingat Ma, kenapa?" Sela balik bertanya. "Tentu saja aku ingat, dia adalah wanita yang berhasil mencuri hatinya Ken. Gara dia, Ken tidak pernah menganggapku," ucap Sela dalam hatinya. "Dia sekarang menjadi janda, suaminya meninggal," kata Bu Dina. "Apa?" teriak Sela. Ia tersentak kaget saat mendengar perkataan ibunya. "Fajar meninggal? Kapan dan kenapa? Tidak ada yang mengabarinya selama ini." Bersambung.